Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Maaf ya ceritanya jeda lagi beberapa hari karena di Hong Kong cuacanya sudah menurun ya, dingin sekali. Jadi kalau dibuat duduk seperti ini tuh kondisi badan makin dingin ya. Jadi maaf sekali. Jadi ceritanya itu jeda ya. Dan hari ini alhamdulillah saya bisa melanjutkan lagi. Dan langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Wajah Jason menunjukkan pemikiran yang mendalam. Setelah beberapa saat dia berkata, "Hal ini belum bisa dipastikan. Tapi kalau istriku memang berasal dari keluarga Setiawan, maka dapat dipahami mengapa keluarga Setiawan mau membantu Stefan. Periksa dengan cermat hubungan antara keluarga Setiawan dan keluarga Wibowo. Semakin detail, semakin baik. Walaupun ingin mencari anggota keluarga, Stefan tidak seharusnya muncul. Oleh karena itu, dia menduga pasti ada alasan lain mengapa Stefan bersikap baik pada Yasmin. Keesokan harinya, Yasmin berencana jalan-jalan di ibu kota, kemudian pergi ke kota Colo. Tanpa diduga, di pagi hari dia mendapat telepon dari neneknya. "Di mana kamu sekarang?" Suara nenek Lukmantara serius dan terdengar sedikit marah. Yasmin berkata dengan cepat, "Aku sedang di ibu kota mengurus sesuatu." "Kalau begitu, apa hari ini kamu bisa pulang? Ada yang ingin kukatakan padamu." Nada suara nenek Lukmantara tiba-tiba melembut. Sikapnya membuat Yasmin bertanya-tanya apa dia tahu tentang pertemuannya dengan Henry. "Baik." Yasmin langsung menyetujuinya karena tidak ingin neneknya khawatir. Setelah menutup telepon, Yasmin berkata pada Luna dan segera pergi ke bandara. Jason yang bangun terlambat setengah jam berencana mengundang Yasmin untuk sarapan bersamanya. Tapi Luna mengatakan Yasmin sudah pergi. Yasmin yang berada di ruang tunggu dan sedang makan kue menerima telepon dari Jason. "Kamu pergi tanpa menungguku." Begitu panggilan tersambung, Jason langsung bicara dengan galak padanya. "Aku panik, jadi melupakannya. Kamu pulang sendiri saja." Yasmin merasa sedikit bersalah. Saat masuk ke dalam taksi, dia baru teringat telah meninggalkan Jason. Tapi saat itu taksi sudah jalan. Dia berencana setelah sampai di bandara dan makan, dia akan mengirim pesan pada Jason. Siapa tahu Jason akan menelpon secepat itu. "Yasmin, apa kamu manusia? Hanya aku yang mengkhawatirkanmu. Dan kamu sama sekali tidak menganggapku serius." Suara Jason penuh amarah. Yasmin menyesap mie dan berkata, "Kamu tidur nyenyak di hotel. Mengapa aku harus mengkhawatirkanmu? Apa aku harus kembali bersamamu agar menganggapmu serius?" Setelah mendengar ini, Jason langsung menutup telepon. "Temperamennya buruk sekali." Yasmin memegang ponsel dan bicara dengan sedikit nada tidak berdaya. Setelah menutup telepon, Jason melempar ponselnya. Caleb berdiri di sampingnya dan bertanya dengan suara pelan, "Ingin memesan sarapan?" "Sarapan apa? Kalau kamu mau makan, pergilah makan. Jangan tanya aku." Jason mengerutkan kening dan berbicara dengan galak. Caleb mengangguk dan mundur. Caleb sudah terbiasa dimarahi.
Jason merasa kesal selama setengah jam dan memutuskan untuk meliburkan diri sehari. Yasmin kembali ke kota Benteng. Dia segera kembali ke desa keluarga Lukmantara. Saat ini di rumah keluarga Lukmantara, Nenek Lukmantara sedang menjamu tamu. Wajahnya serius dan khawatir. Dia selalu berharap Yasmin patuh padanya, tapi kali ini dia berharap Yasmin tidak mendengarkannya. Sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. Suara bel terdengar dari pintu halaman. Nenek Lukmantara melirik orang yang sedang minum teh sopora di sebelahnya. Dia bangkit dan membuka pintu. Ketika sosok Yasmin muncul di depan rumah Nenek Lukmantara, Joanna yang bersembunyi tidak jauh dari situ tampak sangat terkejut. Nenek Lukmantara membuka pintu dan dia berbisik, "Kenapa kamu langsung pulang? Begitu aku suruh pulang, memangnya kamu tidak sibuk?" Yasmin sedikit bingung. Dia mengerjapkan mata dan bertanya, "Bukankah kamu memintaku untuk segera kembali?" Yang menjawabnya adalah desahan Nenek Lukmantara. Yasmin memasuki rumah. Dia melihat Nenek Gunawan sedang duduk di rumah. Dia meletakkan koper dan menatap Nenek Gunawan. Suaranya masih lembut. "Mengapa Nenek ada di sini?" Nenek Gunawan memandangnya dengan ekspresi jijik. "Aku seharusnya tidak datang ke sini untuk mengganggu nenekmu. Tapi ada sesuatu yang ingin aku pastikan denganmu." "Masalah apa?" Yasmin bertanya. "Apa kamu mengambil akta rumah yang dibelikan Jason untukmu dan kemudian menjual rumah itu?" Nenek Gunawan bertanya langsung pada intinya. Nenek Lukmantara tanpa sadar memandang Yasmin. Dia tahu bagaimana mungkin Yasmin mampu membeli rumah di kota Benteng. "Apa kamu benar-benar melakukan ini?" Nenek Lukmantara bertanya pada Yasmin dengan marah. "Nenek, Jason memberikan rumah itu padaku." Ketika mengatakan ini, Yasmin sebenarnya merasa sedikit tidak yakin. Memangnya kenapa kalau Jason memberikannya? Kalau Nenek Gunawan ingin mempermasalahkan hal ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. "Kamu sangat pintar mencari uang. Kenapa kamu masih mengincar apa yang diberikan Jason padamu?" Nenek Gunawan berkata sambil mencibir. Yasmin mengerutkan bibirnya. Setelah beberapa saat dia berkata kepada Nenek Lukmantara, "Aku bisa memberikan uang rumah itu padamu." "Aku datang ke sini bukan untuk meminta uang rumah. Aku ingin kamu bercerai dengan Jason." "Yasmin, keluarga Gunawan telah melakukan yang terbaik untukmu. Jika kamu tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai cucu menantu, jangan salahkan aku karena sikap kasar padamu." Nenek Gunawan tampak tenang tapi auranya sangat menekan. "Apa aku yang bisa memutuskan perceraian?" Yasmin bertanya padanya. Saat di rumah tua, Jason yang merobek surat perceraian, Nenek Gunawan bukannya tidak melihatnya. "Kamu tidak bekerja keras demi punya anak. Sekarang juga tidak mau bercerai. Kenapa? Kamu begitu ingin tinggal di keluargaku?" Suara Nenek Gunawan meninggi sedikit. "Aku tidak ingin tinggal di keluargamu," jawab Yasmin dengan tenang. Nenek Lukmantara melindungi Yasmin di belakangnya. Dia berusaha menengahi sambil tersenyum. "Melahirkan seorang anak bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri." Sebelum dia selesai berbicara, Nenek Gunawan menyela, "Apa menurutmu? Aku sedang bercanda denganmu." Yasmin melihat dia bersikap begitu kasar pada neneknya. Dia langsung berkata,
Nenekku tidak merasa kita sedang bercanda. Apa kamu tidak bisa bicara baik-baik? Bicara baik-baik dengan kalian. Kalian hanya ingin terus menundanya. Aku tahu, kamu sedang melihat rumah. Kamu ingin menggunakan uang keluarga Gunawan untuk membelikan rumah yang bagus untuk nenekmu. Kalian berdua hanya serangga penghisap darah bagi Jason. Nenek Gunawan tidak mau lagi bersikap sopan pada mereka. Menjual rumah itu salahku. Tidak ada hubungannya dengan nenekku. Aku akan memberikan uangnya padamu. Jadi jangan bicara terlalu kasar. Yasmin berpikir dalam hati dia tidak pernah memiliki pemikiran pada Jason karena uangnya. Dia hanya mengambil uang penjualan rumah ini. Apa artinya uang ini jika dibandingkan dengan uang yang Jason habiskan untuk Joanna? Tapi mengatakan ini hanya membuatnya semakin kehilangan muka. Istri sah kalah dibandingkan dengan wanita simpanan jika hal ini dikatakan. Siapa yang masih memiliki martabat? Perkataanku kasar. Sudah 3 tahun, tapi kamu juga tidak hamil. Kamu masih ingin aku menafkaimu? Memangnya keluarga Gunawan memiliki cucu menantu hanya untuk menafkahi leluhur, sekalipun itu adalah untuk leluhur. Memangnya kamu pantas? Nenek Gunawan tidak memiliki keraguan sama sekali saat menghadapi Yasmin dan Nenek Lukmantara. Kamu bicara seperti ini sangat keterlaluan. Kami juga bekerja keras dalam masalah anak. Kalau cucumu tidak bersedia, apa gunanya mengandalkan dia sendiri? Nenek Lukmantara tidak bisa diam lagi saat melihat Nenek Gunawan bicara seperti itu pada Yasmin. Aku keterlaluan? Masih ada hal yang lebih keterlaluan yang belum aku katakan. Keluarga Lukmantara tinggal di rumah kumuh pedesaan. Kalau bukan karena suamiku berteman dengan kamu, apa dia pantas menikah ke dalam keluarga kami? Kata Nenek Gunawan dengan penuh penghinaan. Saat ini Nenek Lukmantara baru mengerti seberapa besar penderitaan yang dialami Yasmin di dalam keluarga Gunawan. Dia sebenarnya tahu betul Yasmin juga ingin melahirkan seorang anak untuk keluarga Gunawan. Tapi Jason tampaknya tidak terlalu bersedia. Selama 3 tahun, dia tidak bisa menyentuh hati Jason. Ini sudah menunjukkan masalahnya. Aku beritahu kamu, Jason sama sekali tidak menyukainya. Jason menyukai orang lain, dan dia bersedia memberikan mobil mewah, hadiah, dan rumah untuknya. Sedangkan Yasmin mencuri akta rumah yang disimpan di rumahku dan menjual rumah itu. Menantu siapa yang bisa begitu tidak berguna sepertinya? Nenek Gunawan berteriak dengan tegas, tidak peduli apa ada orang yang mendengarnya. Wajah Nenek Lukmantara menjadi pucat setelah diberitahu hal itu. Dia berbalik dan bertanya pada Yasmin, Jason benar-benar selingkuh. Jadi tebakanku sebelumnya benar. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya pada nenek? Nenek, dia tidak. Dia sudah datang ke sini untuk mengatakan semua ini. Kamu masih membelanya. Aku tahu kamu suka Jason. Walaupun menderita, kamu juga tidak mau mengatakannya. Tapi dia sama sekali tidak memperlakukanmu seperti manusia. Yasmin, tentu saja nenek berharap kamu menjadi istri yang baik dan kompeten di rumah mertuamu. Tapi tidak apa-apa kalau kamu tidak bisa. Nenek tidak berharap kamu menderita, kata Nenek Lukmantara dengan mata merah sambil memegang erat tangan Yasmin. Aku tidak menderita, Yasmin menjawab dengan suara tercekat. Dia mengatakan hal yang bertentangan dengan hatinya.
Selama 3 tahun ini dia memang banyak menderita, tapi di dalam hati dia mengerti Jason sangat baik terhadap neneknya. Dia tidak berharap nenek merasa tidak puas pada Jason dan tidak berharap mereka saling berprasangka buruk. Jason tidak menyukainya. Jadi sejak awal pernikahan ini adalah kesalahan. Mereka seharusnya sudah lama bercerai. Lanjut nenek Gunawan di samping. Benar, Yasminku tidak kompeten dan tidak bisa memenangkan hati cucumu. Tapi Yasmin, pantas bagi siapapun. Kamu tidak menyukai Yasmin, tapi jangan merendahkannya. Memiliki anak bukan tanggung jawabnya sendiri, tapi kamu malah sepenuhnya melemparkan tanggung jawab padanya. Sangat jelas kamu menindasnya. Mata nenek Lukmantara berkaca-kaca ketika mengatakan ini, seluruh tubuhnya gemetar. Dia masih perlu aku rendahkan, kalau bukan karena mengandalkan keluarga Gunawan menafkahinya. Dia juga tidak akan bisa memiliki karirnya sekarang. Siapa tahu, sudah berapa banyak uang yang dihabiskan diam-diam untuk membangun hubungan. Makanya dia bisa bekerja sama dengan beberapa selebriti. Orang miskin memang orang miskin. Menjual rumah saja harus diam-diam. Orang yang tahu berpikir dia adalah menantu keluarga Gunawan. Yang tidak tahu akan berpikir kalau dia pencuri. Nenek Gunawan mencibir. Bagaimanapun kita ini besan. Kenapa kamu mengatakan hal yang begitu mengerikan? Kalau bukan karena tahu keluarga Gunawan tidak boleh disinggung, nenek Lukmantara pasti sudah menghajarnya dengan tongkat. Ketika nenek Gunawan mendengar ini, dia mencibir. Siapa yang besan denganmu? Setelah perceraian, aku tidak ada hubungannya dengan orang-orang dari keluarga miskin sepertimu. Aku akan bercerai. Kamu tidak perlu bicara begitu kasar. Selain itu, aku mengandalkan diri sendiri dalam membangun karirku, tidak menggunakan sepeser pun uang keluarga Gunawan. Yasmin berkata dengan mata merah membantah setiap perkataan nenek Gunawan. Kamu berani mengambil akta rumah dan menjualnya, masih mengatakan kamu tidak bersalah. Nenek Gunawan tidak mempercayainya sama sekali. Yasmin benar-benar menyesal telah mempercayai kata-kata Jason dan berpikir rumah yang diberikan kepadanya adalah miliknya. Sekarang nenek Jason mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dia tidak bisa membantah. Yasmin, telepon Jason. Hari ini pokoknya harus bercerai. Nenek Lukmantara tidak tahan lagi mendengarkannya. Sekarang kepalanya terasa bengkak dan sakit dan dadanya terasa seperti kekurangan oksigen. Kalau nenek Gunawan tidak datang ke rumahnya dan mengatakan semua perkataan kasar ini, nenek Lukmantara tidak akan pernah tahu Yasmin begitu tidak bahagia di keluarga Gunawan. Ketika menerima telepon dari Yasmin, Jason mengira Yasmin datang untuk mengakui kesalahannya. Dia menekan tombol jawab lalu bertanya dengan suara malas. Walaupun kamu sudah tahu kamu salah, aku tidak akan segera kembali. Yasmin terdiam selama beberapa detik. Nenekmu ada di rumahku, datanglah. Nada suaranya sangat dingin. Senyum tipis di wajah Jason langsung memudar. Dia berkata dengan dingin, apa yang nenekku katakan di sana? Kita bicarakan ketika kamu kembali. Nenek! Yasmin berteriak dan menutup telepon. Jason memegang ponsel, ekspresinya tampak kosong sejenak. Tentu saja dia tahu karakter neneknya, kenapa neneknya langsung datang ke rumah keluarga Lukmantara untuk mencari masalah. Yasmin tidak menyangka neneknya akan tiba-tiba pingsan. Nenek Gunawan juga ketakutan. Nenek!
Yasmin menggendong nenek Lukmantara dari lantai dan segera memanggil ambulan. Saat Jason kembali, kalian bisa pergi ke catatan sipil untuk bercerai. Melihat nenek Lukmantara seperti itu, nenek Gunawan segera pergi. Setelah mengatakan itu, Yasmin jongkok di lantai. Setelah menelpon, dia memeluk nenek Lukmantara yang tidak sadarkan diri dan tidak bisa menahan air matanya. Dia seharusnya memantapkan hati lebih awal, tidak seharusnya menundanya sampai sekarang hanya karena Jason tidak ingin bercerai. Ketika nenek Gunawan keluar dari rumah keluarga Lukmantara, sebuah mobil segera melaju untuk menjemputnya. Joanna yang sedang mengemudi sudah mencerna fakta bahwa Yasmin adalah istri Jason. Bagaimana pembicaraannya? Dia bertanya pada nenek Gunawan dengan nada menyanjung sambil mengemudi. Nenek Gunawan teringat nenek Yasmin yang tiba-tiba pingsan. Dia menepuk dadanya, rasa takut masih tersisa. Semuanya tergantung pada sikap Jason. Apa kamu bisa melakukannya? Apa menyuruh neneknya memaksa mereka bercerai akan berhasil? Seharusnya bisa, tapi nenek jangan mengatakan kalau ini ideku, dan jangan mengatakan aku mencarimu. Jason tidak ingin aku terlibat dalam masalah ini. Dia akan marah padaku jika mengetahuinya. Suara Joanna lembut dan terdengar tak berdaya. Aku tahu dia mencintaimu, jadi jangan khawatir. Aku neneknya. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Nenek Gunawan langsung tertawa lagi. Joanna tersenyum malu-malu, tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun di dalam hati, dia sangat merendahkan nenek Jason. Benar saja dia sudah tua dan sangat ingin menggendong cicit, jadi membujuknya dengan beberapa kata sudah termakan umpan dan bekerja untuknya. Tapi kali ini dia mendapat banyak manfaat dengan mengikutinya. Pantas saja Yasmin mengetahui pernikahan Jason, ternyata dia adalah istri Jason.